Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Hestiwening. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dalam memaparkan tugas koneksi antar materi, saya mengacu pada pertanyaan berikut ini. 1. Tinjau kembali tugas individu dan kelompok yang telah dikembangkan pada fase mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan demonstrasi kontekstual. 2. Buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang telah dipelajari dalam modul ini. 3. Buatlah sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dari modul ini dan perubahan diri yang dialami dan akan dipraktikkan di sekolah dan kelas. 4. Ceritakan proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah. Bapak dan Ibu Guru, izinkanlah saya untuk sejenak meninjau kembali tugas individu dan kelompok yang telah dikembangkan pada fase ini, mulai dari fase diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Pada fase mulai dari diri, saya mendapat tugas individu untuk membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro serta harapan dan ekspektasi saya belajar modul tersebut. Selanjutnya, pada fase kedua A, yaitu eksplorasi konsep, saya mendapat tugas untuk membuat audio atau video tentang pemikiran reflektif kritis saya dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan pada fase kedua B, saya mendapat tugas untuk berdiskusi dengan kelompok saya melalui Google Meet tentang refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro di ruang diskusi virtual. Bapak dan Ibu Guru, pada fase ketiga atau ruang kolaborasi, saya mendapat tugas untuk kembali berdiskusi dengan kelompok yang dilanjutkan dengan presentasi tentang kenali nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan laku murid. Hasil dari ruang kolaborasi kemudian saya unggah dalam fase demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro dalam karya, setelah direvisi berdasarkan masukan dari teman-teman dan fasilitator. Selanjutnya, di fase terakhir yaitu elaborasi pemahaman, saya kembali berdiskusi secara virtual dengan teman-teman dan instruktur tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak dan Ibu Guru, sekarang saatnya saya menyimpulkan dan menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama adalah konsep menuntun. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam menuntun, Ki Hajar Dewantoro menggunakan trilogi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Lanjut, Ki Hajar Dewantoro juga mengumpamakan pendidik atau guru seperti petani jagung. Kita hanya bisa menanam jagung dengan menuntun tumbuhnya jagung, seperti memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air,
dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup jagung tersebut, tanpa kita bisa memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi misalnya. Kesimpulan yang kedua adalah konsep merdeka. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri yang dapat diperoleh dari pengajaran dan pendidikan. Bapak dan Ibu guru, kesimpulan yang ketiga adalah konsep tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan hendaknya selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak. Anak-anak Indonesia Timur tentu berbeda dengan anak-anak Indonesia Barat atau Indonesia Tengah. Pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang pun sudah banyak berbeda. Perubahan zaman dengan kemajuan ilmu pengetahuan abad 21 menuntut kita untuk mampu menyesuaikan diri. Simpulan yang keempat adalah tentang budi pekerti. Cipta, rasa, karsa, karya, dan budi pekerti akan menciptakan keseimbangan atau keselarasan hidup menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana budi pekerti atau watak atau karakter adalah bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kesimpulan yang terakhir adalah konsep tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid atau yang biasa kita sebut dengan student center. Bapak dan Ibu guru, kemudian, apa refleksi pengetahuan dan pengalaman baru serta perubahan diri yang saya alami setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya masih menuntut murid-murid saya untuk menguasai materi secara sempurna tanpa menuntun mereka dengan baik. Sekarang, saya berusaha untuk lebih menuntun murid dengan baik. Yang kedua, dahulu saya memaksa murid-murid untuk memenuhi KKM dan mematuhi tata tertib, bukannya memerdekakan mereka dalam belajar. Sekarang, saya berusaha untuk memerdekakan murid-murid saya. Kemudian yang ketiga, dahulu saya mengajar dan mendidik dengan cara-cara konvensional dan statis tanpa menyadari alam murid itu sendiri. Saya tidak menyadari bahwa alam mereka berbeda dan zaman sudah banyak berubah. Sekarang, saya berusaha untuk selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid-murid saya. Dahulu, saya hanya mementingkan aspek kognitif murid saja dan hanya menyentuh sedikit aspek budi pekerti murid. Sekarang, saya justru lebih mementingkan karakter murid terlebih dahulu, baru mengajarkan materi seperti pepatah yang berbunyi, adab dulu baru ilmu. Yang terakhir, dahulu saya selalu mendominasi pembelajaran, tapi sekarang saya lebih memberi kesempatan pada murid untuk berperan aktif. Bapak dan Ibu guru, lalu bagaimanakah proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Menurut saya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah proses pembelajaran yang menuntun murid, kolaboratif, reflektif, dan kritis, sehingga terbentuk student well-being atau murid yang humanis, yaitu murid yang selamat dan bahagia. Contoh relevannya adalah diskusi, kemudian project based learning, ataupun problem based learning. Baiklah Bapak dan Ibu guru, demikianlah pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya guru penggerak,
tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.